Yang terhormat Bapak Camat Raihat, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Raihat, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Dewan Juri, singkatnya hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai manusia bertuhan dan beriman, dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas cinta dan kebaikannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kaitan dengan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 dengan tema Pulih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, izinkanlah saya, Madia Emilia Gita, menyampaikan pidato dengan topik pentingnya kurikulum merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Istilah kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Latin dari kata curere atau curricula yang berarti caur pacu atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum yang baik harus sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Pertanyaannya, kurikulum yang bagaimana yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan? Mengapa kurikulum merdeka penting bagi setiap jenjang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19? Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan yang layak dikembangkan untuk peningkatan hidup tamatan adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa? Hadirin yang saya hormati, tuntutan era revolusi industri 4.0 dan masyarakat industri 5.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital membawa pembaharuan dan perubahan dalam setiap dimensi kehidupan. Perubahan ini menyata dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pendidikan. Kondisi ini menuntun masyarakat untuk bergerak ke suatu tatanan sosial modern yang disebut masyarakat digital. Mengapa kurikulum merdeka penting untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19? Hadirin yang mulia, kurikulum merdeka lahir dari kegelisahan dan keprihatinan mendalam akan pandemi COVID-19 yang menyita perhatian manusia di saat dia bekerjakan. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum darurat masa pandemi COVID-19. Kurikulum ini menerapkan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik lebih memiliki waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum ini selaras dengan paradigma pendidikan komunikasi digital, yakni suatu konsep pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan dan kemandirian peserta didik. Bahwa belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai kondisi pengalaman pelajar. Hadirin yang saya banggakan, sudahkah budaya literasi dan numerasi menjadi kebiasaan di setiap jenjang pendidikan? Sudahkah Anda memanfaatkan teknologi komunikasi secara maksimal untuk proses pembelajaran? Ane Permatasari mengungkapkan bahwa 75% anak-anak milenial di negeri ini memanfaatkan HP, iPhone untuk bermain Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Ingat, tingginya minat membaca buku seseorang dapat berpengaruh terhadap wawasan, mental, dan perilaku seseorang. Lantas, bagaimana dengan kondisi literasi di lingkup Kecamatan Raihat dan di sekolah-sekolah kita? Ayo, mari kita manfaatkan HP, iPhone, dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di sekolah dan desa-desa untuk menambah wawasan dan pengetahuan sesuai tuntutan kurikulum merdeka yang mengutamakan pentingnya literasi dan numerasi. Hadirin yang mulia, beberapa alasan inilah yang menegaskan bahwa kurikulum merdeka sungguh relevan dengan kondisi generasi masa kini karena sesuai dengan tuntutan pendidikan era abad 21 yang menekankan aspek kebebasan dan kemandirian. Kendati kurikulum
kurikulum merdeka mengutamakan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam belajar, tapi tak dapat meniadakan peran guru. Peran guru sesuai tuntutan pendidikan era abad 21, yakni sebagai coaching, mentor, dan konselor. Hadirin yang saya banggakan, fakta berkisah bahwa guru di negeri ini terbagi menjadi dua golongan, yakni guru kognitif dan guru kreatif. Guru kognitif adalah guru yang pandai berteori tapi minus dalam kreasi dan inovasi. Guru tipe ini adalah guru yang mengambil paham verbalisme, banyak kata tanpa realisasi, dan aktivisme, banyak aksi tanpa refleksi. Dan guru kreatif adalah guru yang sedikit berteori tetapi lebih banyak dalam kreasi dan inovasi. Oleh karena itu, dalam tautan dengan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 ini, marilah seluruh rakyat Indonesia arahkanlah pandanganmu ke depan, pulihkan diri, kembangkan kreativitas, bangkitkan semangat, ciptakan generasi milenial menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. Dirgahayu